Selamat malam wahai para penunggu Kamar Angker. Bersama gue, host dari Kamar Angker, Dimas. Di koleksi gue kali ini, gue akan menceritakan cerita yang berdasarkan kisah nyata. Pengalaman seorang pendaki gunung yang ikut mencari pendaki lain di sebuah gunung yang katanya angker. Gak usah berlama-lama lagi, kita simak langsung aja ceritanya di cerita yang gue beri judul Kejadian di Gunung Es. Namaku Aldi. Ketika aku mendaki di Gunung Es, baru saja aku sampai di gerbang jalur pendakian. Gerbang tersebut sudah ramai. Ternyata, seorang gadis bernama Rani dilaporkan hilang di Gunung Es. Gunung yang katanya merupakan salah satu dari gunung-gunung paling angker. Rani dilaporkan hilang oleh teman-teman sependakiannya sehari sebelumnya. Tepat sebelum pos 3, yang memang konon kabarnya merupakan gerbang menuju dunia lain. Berdasarkan kesaksian teman-temannya, Rani hanya tertinggal beberapa langkah. Namun saat mereka menoleh, dia sudah tidak ada. Tidak ada suara teriakan, tidak ada suara langkah, hanya sunyi. Aku tergabung dalam tim SAR gabungan bersama relawan lokal. Jalan menuju pos 3 cukup familiar bagiku. Sepanjang perjalanan tidak ada yang aneh. Cuaca cukup cerah walau berawan. Suara burung dan serangga masih terdengar. Namun, suasana terasa berat, seperti ada tekanan yang tak terlihat menggantung di udara. Kami menyisir area sekitar pos 3, berharap menemukan petunjuk. Anehnya, tak ada jejak kaki menyimpang keluar jalur, seolah Rani benar-benar lenyap begitu saja. Kami mencari hingga larut malam. Sampai kemudian, di keesokan harinya, di hari kedua pencarian, seseorang menghampiri kami dengan nafas yang hampir habis. Dia berkata bahwa Rani telah ditemukan. Namun yang aneh adalah, dia ditemukan jauh di atas, di sekitar pos 4, hampir mendekati sabana, dalam kondisi duduk membelakangi pohon besar. Matanya kosong menatap ke kejauhan. Tanpa membuang waktu, kami semua bergegas menuju pos 4. Ketika kami sampai di sana, sudah banyak orang berkumpul mengelilingi Rani yang masih duduk dengan pandangan kosong. "Rani?" panggil seorang anggota SAR dengan hati-hati. Rani tak menjawab. Matanya tetap memandang lurus. Wajahnya pucat. Bibirnya pecah-pecah. Kami mendekatinya perlahan. Saat disentuh tubuhnya kaku, tapi Rani masih terlihat bernapas pelan. Tandu segera disiapkan untuk mengangkut Rani. Saat akan ditandu itulah baru dia bersuara, pelan dan gemetar. "Jangan berisik, kita diikuti." Seketika seluruh tim saling pandang, walau kita semua mewajarkan. Rani tidak makan dan minum cukup lama. Kemungkinan besar dia mengigau. "Oh, orang-orang pucat. Mereka mukanya aneh. Matanya bolong." Suara Rani gemetar, nyaris seperti bisikan. Aku menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara mulai dingin. Dan entah mengapa, angin berhenti bertiup. Hutan jadi terlalu hening. Sepanjang perjalanan menuruni gunung, sambil ditandu, Rani terus bergumam. Jangan lihat ke belakang. Jangan dijawab." 1 jam perjalanan, mendadak salah satu porter yang membawa tandu muntah-muntah. Kami panik. Tim segera membaringkannya di tanah. Mata porter itu melotot kosong ke langit. Tubuhnya kejang sebentar, lalu tenang. "Kesurupan," terdengar bisik-bisik salah satu tim SAR lokal. Kemudian satu persatu anggota tim mulai bertingkah aneh. Ada yang menangis mendadak. Ada yang bicara sendiri. Ada yang meraung seakan-akan dia seekor harimau. Rani tetap sadar. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Mereka marah
karena kita bawa aku pulang. Kami memutuskan berhenti di sebuah area terbuka dan mendirikan tenda darurat. Tidak mungkin melanjutkan dengan situasi begini. Kami menghubungi base camp lewat radio. Mereka bilang akan mengirim orang pintar dari desa bawah. Hanya itu harapan kami. Malam hari itu di gunung adalah neraka. Anggota yang kerasukan mulai tertawa sendiri. Salah satu porter berlari ke hutan dan ditemukan tertidur di bawah pohon. Anggota lain ditemukan menggali tanah dengan tangan kosong sambil menangis. Rani berulang kali berkata, "Mereka sedang kelaparan. Mereka cari orang yang kosong di dalam." Kami membuat lingkaran dan menyalakan api unggun, berharap api itu bisa menahan energi jahat yang makin menebal di sekitar. Entah kenapa, hawa dingin makin menyakitkan tulang. Sekitar jam 3 pagi, mendadak temanku mendengar suara gamelan yang terdengar samar dari kejauhan. Suara itu halus, namun menakutkan. Karena yang kami ketahui, tidak ada desa dari arah suara itu terdengar. Lalu kabut turun, tebal. Hampir kami tak bisa melihat wajah satu sama lain. Kami semua di dalam teror, menggenggam benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Tak ada suara, hanya detak jantung dan isakan pelan dari mereka yang masih sadar. Akhirnya sekitar pukul 5 pagi suara langkah terdengar. Seorang pria tua berbaju putih dengan tongkat dan sebuah kendi datang bersama 2 orang muda. Belakangan ku ketahui namanya Mbah Kirman, orang pintar yang disebut dari base camp. Mbah Kirman tak banyak bicara. Dia duduk di tengah lingkaran dan mulai menaburkan garam dan bunga 7 rupa. Membaca doa dan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang aku tidak mengerti. Kemudian dia berkata keras, "Ampunilah kami. Biarkan yang hilang kembali. Yang lapar tenang. Yang tersesat biarkan kembali ke alamnya." Mendadak angin kencang berhembus. Api unggun padam. Kabut seperti tersedot ke satu titik di atas hutan. Semua orang yang kesurupan, entah kenapa mendadak ambruk seperti boneka yang kehabisan baterai. Suasana kembali hening. Dan yang kami rasakan, udara pun kembali menghangat. Suara gamelan juga sudah menghilang. Mbah Kirman menarik nafas panjang. "Sudah," katanya. "Tapi jangan pernah kembali ke tempat itu. Itu tempat bersemayam arwah. Tidak baik pergi ke sana. Mereka tak ingin diganggu." Kami semua mengangguk, lemas dan tak percaya. Semua akhirnya berakhir. Sekian untuk cerita kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.